Mencoba prepare. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang dari awal lagi. Ahmad Kamil. Basron ya. Bas. Basron terakhir. Oh ini belum? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa fadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Au mutahayyiratan bi annasiyat adataha qadran wa waqtan fa fi qaulin ka mubtada'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Au mutahayyiratan, atau ada siapa mar'ah mutahayyiratan, ialah orang yang bingung, bi an-nasiyat, dengan gambaran lupa siapa mutahayyirah, adataha, kepada kebiasaannya mutahayyirah, qadran, dalam segi kadarnya, waktan, dan waktunya. Fafi qaulin, maka ialah di dalam satu qaul, pendapat, kamubtada'atin, ialah seperti mubtada'ah. Jadi hukumnya sama dengan mubtada'ah, yaitu satu hari satu malam. Wal masyhuru, sedangkan adapun pendapat yang masyhur, wujubul ihtiyati, ialah wajibnya ihtiyat, berhati-hati. Fayahrumuh, maka haram, alwat'uh, apa wate, berhubungan, wa mashul mushafih, dan menyentuh mushaf, wal qira'atu, dan membaca, fi ghairi sholatih, di selain sholat. Artinya di luar Baca apa? Baca apa? Membaca Al-Quran. Ya. Wa tusalli, dan sholat siapa mutahayyirah, al-faraidah, kepada sholat fardu, abadan, selamanya, seterusnya. Wa kadha, dan begitu juga tusalli an-naflu, adapun salat sunnah, fil asohi, di dalam kaul asoh. Udah. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembagian selanjutnya dari kriteria orang yang haid itu Bagaimana? macam-macamnya orang yang haid. Haid. Bu. Istihadah. Ya, mustahadah ya. Ya, terus. Jadi yang kriteria yang sekarang yaitu adalah orang yang bingung. Gambarannya, orang yang bingung itu dia lupa terhadap ada kebiasaan dia istihadah.
dalam segi kadar dan waktunya. Maka di dalam satu pendapat itu hukumnya sama dengan mubtada'ah, yaitu dihukumi haid sehari semalam. Terus Sedangkan menurut pendapat yang masyhur, di haid sehari semalam, terus gimana? Ya, sisanya dihukumi suci. Suci, tapi bagaimana? Suci apa itu? Tidak termasuk kategori haid. Ya. Lalu kalau tidak termasuk hanya haidnya dari semalam, lalu bagaimana? Dihukumi suci yang wajib melakukan kewajiban-kewajibannya. Ya. Misalnya kewajiban? Misalnya ada seseorang, Enggak, saya tanya kewajibannya apa gitu. kewajibannya sholat, Ya. Terus? sholat, puasa, tawaf. Ya. Jadi yang wajib tapi haram bagi orang yang haid gitu. Tetap wajib lakukan bagi perempuan yang mustahab. Ya. Jadi yang dihukum haid hanya sehari semalam, sisanya berapapun itu dianggap bukan haid. Karena itu tetap dia sama dengan hukumnya orang yang tidak haid. Jadi sholat, puasa. Udah. Terus wal masyhur ini apa? Wal masyhur wujubul ihtiyat. Jadi menurut pendapat yang masyhur itu wajib berhati-hati. Maksudnya berhati-hati? Berhati-hati ini yang membedakan dari, jadi pendapat yang masyhur ini nanti beda dalam mubtada'ah. Artinya di dalam menurut pendapat masyhur ini, karena dia termasuk orang yang bingung, dia wajib berhati-hati dalam melakukan kewajiban-kewajibannya. Karena masih, maksudnya berhati-hati dalam melakukan kewajiban itu apa? karena masih belum dipastikan, ya, dipastikan suci. Berhati-hati melaksanakan kewajiban. Maksudnya bagaimana itu? Apa? Jadi mutahayyirah itu menurut yang masyhur itu harus ya sama dengan mubtada'ah, hanya haidnya satu hari semalam. Nah, sisanya dianggap bukan haid. Nah, tapi menurut yang masyhur harus hati-hati. Apa hati-hati itu maksudnya? Fayahrumu alwat'u wa masul muslim. Iya. Bagaimana? Jadi maksud hati-hati itu adalah haram melakukan hubungan badan
Ya. dan menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran di selain sholat, artinya di luar sholat. Terus? Sudah. Dan melaksanakan sholat fardu, begitu juga sholat sunnah menurut kaul asah. Lalu letak disebut hati-hati itu, letak hati-hatinya apa? Di mana? Letak kehati-hatiannya itu di keharaman berhubungan badan dan menyentuh mushaf. Karena kalau di mubtadi'ah itu kan yang dihukumi suci itu 1 hari 1 malam, dan sisa yang dihukumi haid itu 1 hari 1 malam, dan sisanya itu dihukumi suci. Dan di masa penghukuman suci itu orang tersebut boleh melakukan apa saja, itu yang di mubtadi'ah. Sehingga dia boleh berhubungan badan, boleh menyentuh mushaf. Tapi kalau mutahayyirah itu hukumnya, dihukumi haidnya itu sama dengan mubtadi'ah, dan hari-hari yang lain itu dihukumi suci sama, namun ada kehati-hatian. Kehati-hatiannya itu yaitu tidak boleh berhubungan badan dan menyentuh mushaf. Mestinya. Mestinya boleh. Semestinya boleh berhubungan badan, karena kalau disamakan persis dengan mubtada'ah, mestinya boleh berhubungan wate' dan menyentuh mushaf, karena sisa darahnya itu dihukumi suci. Namun karena mutahayyirah sehingga ini dihukumi haram. Ya jadi begini. Yang mutahayyirah itu dihukumi seperti mubtada, yakni haidnya hanya sehari semalam. Kalau mubtada kan haidnya sehari semalam, sisanya ya itu apa sih? Ya dianggap suci gitu. Nah, karena itu ya seperti orang yang suci haid, ya boleh melakukan larangan-larangan dan seterusnya, dan tetap wajib sholat gitu. Nah, tapi bagi yang mutahayyirah itu apa? Larangan dia wajib sholat, ya. Artinya larangan sholat itu tidak berlaku. Tapi larangan selain sholat berlaku, karena sholat itu wajib bagi dia. Ya sekalipun di sini ada yang sholat sunat juga fil asoh gitu. Jadi ambil yang wajib-wajib saja, yang tidak wajib tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi ya karena tidak yakin apakah sisanya itu sedang haid atau enggak. Gitu. Karena di sini letak hati-hati. Jadi larangan haid tetap berlaku, sedangkan kewajiban seperti orang tidak haid, gitu. Larangan seperti orang yang suci, karena tetap sholat. Ya. Terus wataghtasilu, ya. Wataghtasiluh dan mandi siapa mutahayyirah likulli fardin untuk setiap satu fardu. Watasumu dan ya sebentar. Ini kaitannya dengan sholat ya. Ini kenapa kok begitu?
kok harus mandi untuk kalau tiap mau sholat fardu? Karena Di sini mandi ya, bukan tayamum. nggih. Ya. Gimana? Karena ada kemungkinan terputusnya darah. Ya kalau darahnya keluar terus. Jadi tiap-tiap mau sholat fardu wajib mandi. Nggih. Mandi itu untuk menghilangkan apa? Hadas besar. Tentu kalau dia apa saudara? Ya wudhu juga ya. Sama ada orang-orang salisil baul itu. Hanya di sini bukan salisil dam ya, sepertinya gitu. Dam itu yang menyebabkan harus mandi. Nah, kalau kencing, orang yang terus-menerus keluar kencing itu hanya wajib wudhu. Gitu. Kalau di sini karena darah yang keluar terus-terusan, maka wajib mandi untuk setiap hari. Kenapa? Sebab ini ya tohara darurat, ya tohara. Ya sama dengan orang sudah silbal itu wudhu. Jadi wudhu, dia wudhu, tapi keluar kencing. Nah ini mestinya kan tidak sah ya wudhunya. Tapi karena kencingnya keluar terus ya darurat, akhirnya dianggap sah. Tapi karena sebetulnya tidak sah, hanya dianggap sah, maka tiap-tiap mau melakukan salat fardu wajib wudhu. Nah, karena di sini yang keluar bukan kencing tapi darah, ya, maka wajib mandi gitu. Jadi istihadah, orang yang keluar dari istihadah itu sama dengan orang yang apa selisil baul, ya sama dengan itu. Hanya bedanya kalau di situ hanya cukup wudhu, di sini harus mandi. Gitu. Tuh. Ya. Jadi ini apa istilahnya mendua ya, standar ganda lah. Gitu. Standar ganda itu ya dia dikatakan tidak haid, tapi kok dikatakan tidak haid, tapi kok tidak boleh apa berhubungan badan dengan suaminya, dengan suaminya. Tapi dikatakan haid, kok wajib sholat? Lah ini kan standar ganda. Nah itu karena ihtiyat ya, jadi ihtiyat. Tapi itu kaul masyhur. Tapi tadi itu kan fi qaulin, ya tidak seperti itu. Baik, kemudian itu untuk sholat. Kemudian Watasumu dan berpuasa siapa mutahayyiroh Ramadan pada bulan Ramadan, summa syahron, kemudian pada 1 bulan, kamila ini padahal sempurna keduanya. Fayahsulu, maka tercapai min kullin dari masing-masing Ramadan dan Syahron arba'at ta'asyara apa 14 hari. Summa tasumu, kemudian berpuasa siapa mutahayyiro min sama niyata asyara dari 18 hari, salasatan
pada 3 hari au awalaha yang di awalnya Ya, terus salasa. Wa salasatan dan 3 hari akhiroha yang di akhirnya salasa. Fayasuluh maka tercapai atau terperoleh al yaumani apa 2 hari al baqiyani yang tersisa. ya, Wa yumkinu dan dimungkinkan qada'u yaumin apa mengkodok 1 hari puasa bisaumi yaumin dengan puasa 1 hari. Summa as-salisu Thalithu. summa as-salisa kemudian pada hari ketiga wasabi'a asaroh dan ke-17. Dari dulu ya. Ya, bagaimana maksudnya? Ini masalah puasa. Puasa Ramadan ya. Bukan puasa sunat. Jadi bagi seorang perempuan yang dia itu bingung dalam darahnya, maka dalam berpuasa dia harus berpuasa bulan Ramadan serta menambah 1 bulan secara sempurna. Berarti dia berpuasa 2 bulan. Kok begitu? Kenapa? Karena ya kembali ke tadi di awal. Jadi apa? Mutahayyirah itu kal mubtada'ah. Yaitu puasanya haidnya sehari semalam. Dalam tiap bulan kalau memang berbulan-bulan. Sisanya itu dihukumi bukan haid, tapi darah istihadah. Istihadah tentunya bukan haid. Hanya khusus bagi mutahayyirah. Itu dianjurkan untuk ikhtiyat tadi itu. Jadi kalau sholat tetap wajib, sholat wajib tetap wajib lakukan. Sekalipun itu dalam keadaan normal tidak sah sholat itu kalau sedang haid. Tapi ini kan tidak jelas apa haid. Hanya ada kemungkinan bukan haid, karena itu lalu diwajib sholat. Sedangkan larangan-larangan yang lain seperti jima atau wati ya, atau baca Quran, karena itu tidak wajib, gitu. Maka tidak boleh lakukan. Gitu. Itu maknanya ikhtiyat. Gitu. Dan bersih suci untuk tiap-tiap mau sholat fardu. Ya ini sholat. Kemudian Ramadan, ya puasa Ramadan dari awal sampai akhir. Tapi itu harus puasa lagi 1 bulan. Kenapa begitu? karena kalau di Kanzur Rawibinnya ini dikhawatirkan mutahayyirah itu terjadi paling banyaknya haid, itu 15 hari 15 malam.
Sehingga ketika dia mengalami haid 15 hari, berarti kan 1 bulan yang tercapai haidnya itu 14 di separuhnya. Berarti maka harus ditambah separuhnya lagi. Bagaimana? Kalau kalau gambaran di di kitab Syarah Kanzur Rawi Ibinnya itu dikhawatirkan orang tersebut mengalami haid, mengalami paling banyaknya haid itu 15 hari. Mengalami apa? 15 hari 15 malam. Apanya? Haidnya. Ya terus? Karena haidnya itu 15 hari 15 malam, maka yang tercapai puasanya itu kan hanya separuhnya dalam bulan Ramadan, sehingga wajib menambah 1 bulan lagi supaya pas 30 hari. Ini wes minggul 14 min kullin 14. Fayasuduh min kullin 14, maka di setiap bulannya dia yang tercapai puasanya itu 14 hari. 14? 14 hari yang tercapai puasanya. Terus yang 16 hari? Gambarannya itu ada seorang perempuan itu keluar darah di tanggal 1 Ramadan. Jam 1 misalkan. Karena keluarnya tanggal 1 Ramadan di jam 1, maka kriteria paling banyaknya haid yang 15 hari, berarti itu bertepatan pada tanggal 16 di jam 1-nya. Terus? Berarti haidnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 16, berarti sisanya 14 hari. Maka fayasuluh min kullin 14. Berarti di setiap bulannya dia dianggap sah puasanya hanya 14 hari. Itu kalau ya 1 bulan itu berapa hari? Itu kalau 1 bulan 30 hari. Kalau 1 bulan ada yang 29 hari, berarti yang tercapai puasanya, yang terperoleh puasanya 13 hari. Ya, jadi begini ya, lihat Ramadannya. 1 bulan itu tidak harus 30. Bisa 29. Hanya ketika tidak dari awal, maka itu namanya apa? Pecah, mungkasir. Lalu disempurnakan 30. Kalau apa? Tidak dari awal. Ya. Ya ini memang agak masalah istihad ini memang agak ruwet ya. Ya. Tapi kalau menurut ya ikut yang itu, yang gua kata di depan itu. Ya, tidak ikut yang ihtiyat. Ya, sekalipun yang masyhur itu wujubul ihtiyat. Tapi begitu itu ruwet. Menghitungnya juga. Ya, kalau bagi orang awam, ya ikut yang seperti itu tidak saja. Gitu. Ya. Terus, mana? Sampai di mana tadi? Summa tasumu, kemudian perempuan tersebut itu dari tanggal 18, perempuan tersebut itu berpuasa 3 hari di awalnya. Tanggal 18? Min samaniyata asyara. Iya. Itu tanggal 18.
Samaniyata. Ya, Samaniyatun. 18. masa tanggal itu? Ya, Hari. Dari hari 18. begini ya, Di hari 18. ada bilangan itu. Ada yang bentuk adat, ada yang bentuk sifat. Nah, kalau samania itu adat bilangan. Kalau sifat samin, samin, Nggih. al-hadi, al-ashir itu. Nah, kalau ihda dan asyara itu bilangan. Ya. Jadi kalau tanggal itu mestinya pakai sifat ya. Jadi al-hadi asyara, tanggal 11. Kalau ini Taman Asyara bukan tanggal ini. Apa? Hari. Di hari ke-18. No, Jumlah. kan tanggal itu. Oh, Menunjukkan apa? Jumlah jumlah adat, hari. adat bilangan. Jadi samanit arba'ata asyara itu bilangan. Ya. Fayasul min kullin, nah, ini Fayahsuluh min kullin arba'ata asyara. mana tadi sudah. Kemudian dari masing-masing bulan Ramadan dan 1 bulan tambahannya itu yang Ya, tercapai puasanya 14 hari. 14 hari. Itu cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya Kok 14 hari? itu kalau bilangannya genap, maksudnya tidak pecah pas 30, dia disempurnakan. Kalau Ya, Pak, disempurnakan. maksudnya misalkan Ramadan itu ada 30 hari. Lalu keluar darah di tanggal 1-nya. Tanggal 1 Ramadan keluar darah jam 1 misalkan. Jadi ini ya, tasum Ramadan summa syahrun kamil fayasulu laha min kullin arba'ata asyar. Nggih. Maka hasil apa puasanya? Dari masing-masing bulan, 2 bulan tadi ya. Nggih. Arba'ata asyar. Apa? Ini fa'il. Nggih. Fa'il yasul. Hanya karena mabni baik dibaca kata. Arba'ata asyar apa 14 hari ya. Nggih. Jadi kalau ada sisanya berapa? 16 kan. Nggih. Lah hitungan 14 itu dari mana? Hitungan 14 dari Puasa itu. masing-masing bulannya. Dan iya itu memang dari masing-masing bulan. Jadi tiap bulan, baik Ramadan maupun bulan berikutnya, kan 2 bulan puasa. Nggih. Dari masing-masing bulan itu, puasanya itu 14 hari. Nggih. Nah kemudian kalau 30 hari kan 16 hari. Nggih. Jadi 16 hari itu apa? 16 harinya. Iya, 16 harinya itu dihukumi haid. dihukumi. Haid. Katanya tadi haidnya hanya sehari semalam. Ya, ya apa? Karena ini masuk ke ujubul ihtiyat. Ya bagaimana? Jadi seorang yang mutahayyirah ketika berpuasa di bulan puasa Ramadan, maka puasanya harus 2 bulan. Nah, Nah, sesuai dengan hukum mubtada. Itu kan kamu mubtada kan? nggih. Bagaimana mubtada? Hukum mubtadaah itu haidnya dihukumi 1 hari 1 malam, Ya, terus dan sisanya itu dihukumi suci. suci.
Tapi ada yang ihtiyat, Nggih. yaitu bagaimana? Tadi kan ihtiyatnya Yang tidak boleh melakukan larangan haid ya, nggih. karena ihtiyat, Nggih. dan tetap wajib melakukan kewajiban orang-orang yang seperti orang suci. Nggih. Karena itu sholat, puasa tetap wajib. Ya, seperti orang suci. Tapi larangannya ya termasuk puasa dan sholat itu kan larangan. Nggih. Kalau bukan puasa wajib itu tidak boleh mestinya, karena itu yang naflun tadi memang ada pendapat lain. Nggih. Karena itu seperti memegang mushaf, terus termasuk barangkali baca Quran di luar sholat, karena itu tidak dibutuhkan kan. Itu tidak boleh karena dilarang. Dilarang bagi orang yang haid. Padahal haidnya hanya seharusnya itu yang namanya ihtiyat. Nggih. Itu kalau sholat. Nah kalau puasa, kalau 1 bulan berarti puasa. Yang puasanya apa? Yang jelas tidak puasa itu 1 hari. Karena itu. Nggih, itu 1 hari. Karena 1 hari itu jelas haid kan. Haidnya hanya sehari semalam. Nah sisanya tadi istihadah kan. Ya, karena istihadah, ya mestinya kalau istihadah itu tetap seperti orang suci kan. Nggih. Suci yang seperti salisil baul. Tapi karena ini mutahyiro, lain lagi. Ya. Jadi di dalam larangan haid sama dengan orang haid, tapi dalam kewajiban orang suci sama dengan orang suci. Ya, itu tadi. Karena mengkaji mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Sekarang dalam 1 bulan paling sedikitnya suci berapa hari? 15 hari. Ya? Paling sedikitnya suci. Iya. 15 hari. Ya berapa 16? 15 hari. At-tuhru bainal haidataini. Aqallu tuhri bainal haidataini. 15 hari. Terus aqallu tuhri, aqallu haidi. Yaumun wa lailatun. Ya lailatun. Ya. Kemudian apa? Bagi orang yang mutahyiro tadi, yang yakin haidnya itu dalam paling 1 Ramadan, itu bulan Ramadan itu yakin itu 1. Ya. Jadi sisanya berapa? 29. Kurangi 16? 14. Lah ini ya suruh minggu dia 14. Dikurangi aktar haid. Aktar haid itu berapa? 15 hari kan? 15 hari. Nah, karena haidnya yang sehari semalam itu di awal. Jadi sisanya kan 14 hari. Sisa puasanya. Ya. Ini cara menghitungnya seperti itu.
Thumma, ini masih ada tasumi thamaniyata asyara, Salasatan. ya, berpuasa dari 18 hari, salasatan awalaha wa salasatan akhir. Ya. Mana? Min yasulah min kulli armin. Ya, cuma tasumi. Feta sama syarul kamilan bagi ada yaumani. Ya. Thumma idza baki ada yaumani tasum min 18 yauman sittatan astayam salatan awala salatan akhir. Ya. Jadi ini apa saudara? Kalau perempuan itu berpuasa sebulan penuh, katakan 30 hari ya. Maka apa? Bagi ada yaumani itu. Jadi tetap apa saudara? Yang hit itu ada dua hari. Ya. Nah, bagaimana tasumin itu? Ya, salatan. Tasumin zaman itu. Sitat ayam ya. Thumma idza baqiyah ala yauman tasumin 18 yauman sitat ayam. Maka berpuasa dari setiap dari 18 hari 6 hari. Salasatan awalaha ya. 3 hari di awalnya, wadratan akhirah ya. Fayasul al-yawman al-baqi. Ya. Jadi dan itu idza intara awala sawmiha hasal al-akhirani aw thaniya hasal al-awwal wa tsamin asyar. Aw tsalitsah. Jadi rinciannya agak rumit ya. Awatna sadisa. Jadi ini permulaan puasa. Ini permulaan apa? Darah ya. Permulaan darah itu. Kalau awal saum, hasul al-akhiran. Jadi 2 hari yang terakhir. Ya. Kalau hari kedua, yang puasanya itu awal wa tsamin asyar. Hari ketiga fal awalani, maka 2 hari pertama gitu. Atau di pertengahan 16, maka hasilnya itu yang hasil puasa 2 dan ketiga. Ini rinciannya agak ya. Ya lihat di kitab ini ya. Di kaifiyatin ukhar fil mutawalat. Ini ya emang ya saya kira kalau untuk orang awam ini sulit ya. Lagi lebih mudah ikut yang tadi itu. Yang mana? Ya yang seperti itu. Kalau bunda ikhtiar kan bingung nanti. Ya. Hanya mungkin apa? Ini kalau untuk puasa, tapi kalau sholat masih mudah itu. Ya. Mari diteruskan. Fayasuluh al-yaumani al-baqiyah. Lanjut. Mana tuh? Lanjut. Wa in Ah, hafidta. oh yumkinu itu. Wa yumkinu qada'u yaumin bisaumin. Dan dimungkinkan mengkodok 1 hari puasa bisaum yaumin dengan 1 hari puasa. Summa salisah wasabi'ah asar. Kemudian hari ketiga dan 17.
3 dan 13 ya. 17. 13 dan 17 itu. 3 Itu. di hari. Fayaqa'ulaha yaumun min ayyamis salasah. Jadi tadi kan cuma itu min thamaniyati asyara salasatan. Jadi tiap 18 hari berpuasa berpuasa Oh, 3 hari ya, salasatan awalaha wa salasatan akhiraha. Berapa itu? 18 tambah 6. 6. 18. 3 hari di awalnya. Tiap tanggal tiap 18 hari puasa 3 hari di awal, 3 hari di akhir. Nah, kemudian yang hasil itu hanya 2 hari. 2 hari. Al-baqiyah. Ya. Yang mungkin qada yamin bisa yamin. Ya, masalah tsalits min awal wa sabi' asyar. Ya, sudah lanjutkan aja. Wen hafidhat. Wa in hafidhat, dan jika hafal, Maksudnya dia ingat, siapa mutahayyir syai'an kepada sesuatu, ingat apanya? maksudnya qadron aw waqtan, Ya. falil yakini, maka ialah sesuatu yang diyakini, hukmuhu, adapun hukumnya syai'. Hukmuhu, Hukumnya yakin. ya. Itu yakin itu masdar, tapi bermakna isim maf'ul. Wa yakin ay mutayaqqan. Ya. Jadi kalau sudah yakin ya itu yang di hukumnya yang dilaksanakan sesuai dengan diyakini. Jadi bukan hati-hati artinya. Jadi kan ada yang ihtiyat. Kalau ihtiyat itu tidak yakin kan. Terus mana tadi? Wahia, sedangkan adapun mutahayyir fil muhtamali, di masa fil muhtamili, ya, di masa keraguannya, kebingungannya, di dalam ini muhtamil ini apa? Lawan daripada yakin, al-mutayaqqan. Muhtamil itu apa maknanya? Sesuatu yang ragu, Ya, yang diragukan. tidak mana aslinya apa? Kemungkinan. Mimper. Bukan. Mimper. Ihtamala itu mengandung. Ya. Mengandung apa? Mengandung kemungkinan gitu. Ya. Ihtimal. Ihtamilul imkan. Sehingga untuk disingkat muhtamil itu aja. Ya. Ayat mutayaqqan. Ya. Jadi muhtamil itu ya muhtamil di antara 2 hal atau lebih ya. Gimana? Wahia, sedangkan ada mutahayyir fil muhtamili, di dalam sesuatu yang mengandung kemungkinan, ya. Hukumnya kahaidin, ialah seperti orang yang haid. Fil wat'i, dalam permasalahan wate, hubungan badan. Wa tahirin. Maksudnya gimana?
Ya, watohirin. Watohirin, dan seperti hukumnya orang yang suci fin ibadatih, di masalah ibadah. Maksudnya? Jadi maksudnya di dalam sesuatu yang mengandung kemungkinan itu, maka mutahayyirah itu hukumnya sama seperti orang haid. Jadi dia haram melakukan hubungan wate. Kalau di dalam ibadah itu hukumnya sama seperti dengan orang suci, artinya harus beribadah. Ya. Ya, ibadahnya ya sebetulnya ya sama dengan itu. Toharohnya toharoh darurat. Jadi ibadahnya dianggap sah, sebetulnya tidak sah. Gitu. Dianggap sah. Tapi karena wajib maka harus dilakukan. Ya, terus? Wa ini tamala. Oh, Dan jika memungkinkan, ya mengandung mengandung kemungkinan. kemungkinan, Terus? ingkitauan, sepaman, ingkitauan terhadap terputus, Bagaimana tuh? maksudnya terputusnya darah, Ya, wajibah maka wajib al-wusluh apa mandi likulli fardin untuk setiap fardu. ya. Nah itu mengapa tadi taghtasil li fardin. Ya. Jadi ihtimal atau bisa juga karena itu apa? Toharohnya, muslinya itu toharoh darurat. Ya. Sebab di sini kan ingkito itu kan hanya ihtimal, artinya tidak mutayakon, tidak yakin. Ya. Terus wal azhar? Wal azharu, adapun pendapat kaul azhar, annadamal hamili, ialah bahwasanya apa darahnya orang yang perempuan yang hamil, wan naqoi, dan bersih suci, bainad damih, di antara baina aqallil haidi. Wan naqo'ah baina bil haidi. Jadi nyambungnya ke sana. Wan naqo'ah, dan apa suci, baina aqallil haidi, di antara minimalnya haid. Haidun ialah dihukumi haid. Naqo itu apa mas maksudnya? Naqo bersih. Bersih. Artinya tidak keluar darah. Ya bukan tuhri, beda ya. Jadi darahnya putus-putus maksudnya. Okay. Ya, keluar darah sehari semalam bawahnya. Putus terus keluar darah lagi. Nah itu haid, dihukumi haid. Ya, sekalipun ada kaul yang mengatakan bahwa suci di antara dua apa yang putus-putus itu dianggap suci, artinya wajib sholat. Jadi kan istilahnya ada apa? Ada kaul suhbi itu artinya mengikut apa? Menyamakan lah antara suci dan diikutkan pada haidnya. Kemudian ada laktun itu seperti memungut gitu ya. Jadi memilah. Jadi mana yang keluar darah ya haid, yang tidak keluar darah ya itu dianggap suci gitu. Sekalipun baina aqallil hadatain. Ya.
Qalil haid. Ya, baik. Terus selanjutnya Wa aqallun nifasi, dan adapun minimalnya nifas, lahdatun ialah setetes. Wa aksaruhu, dan adapun maksimalnya nifas, situna ialah 60 hari. Walibuhu, dan adapun kaprahnya nifas, arba'una ialah 40 hari. Wa yahrumu, dan haram bihi sebab nifas, ma apa sesuatu, harumah yang haram apa ma, bil haidih sebab haid. Wa umburuhu, dan adapun lewatnya nifas, sitinah kepada 60 hari, ka'uburihi ialah seperti lewatnya haid, aksarohu pada maksimalnya haid. ya, jadi masalah istihadah itu bisa terjadi dalam nifas maksudnya. Ya, apabila melampaui dari apa? Batas Aksar. maksimal. Ya. Coba tadi. Muhammad Kamil. Oh ya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Sholati, adapun ini ialah menjelaskan hukum-hukum sholat. Al-maktubatu, Apa kitab itu? pembahasan. Loh, kok kitab pembahas? Ya, kan menulis kalau kata Mbak. Kok membahas? Apa? Ya apa? Himpunan. Ya. Jadi kitab himpunan. Sholat itu sholat. Tapi ini kan ada yang apa? Yang muqaddar ya. Kitabu ahkamis sholat. Bahkan hadza kitabu bayan ahkamis sholat. Kalau mau dilengkapi. Jadi kita himpunan tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan sholat. Baik, terus Al-maktubatu khomsun, adapun sholat yang diwajibkan khomsun ialah 5. Al-zuhru ialah zuhur, wa awwalu waktiha, dan adapun awal waktunya zuhur, zawalus syamsi ialah tergelincirnya matahari. terus Wa akhiruhu, dan adapun akhir sholat zuhur, masyiru dilli syai'i mithlahu, ialah terbentuknya bayangan sesuatu, mislahu seumpamanya syai'. terbentuk apa soalnya sih? Menjadi. Apa bedanya menjadi dan terbentuk? Ya. Apa bedanya? Kalau terbentuk itu dengan perbuatan, dengan fi'lun, dengan aksi, tapi Iya. kalau terjadi itu terjadi dengan sendiri, dengan alam. Masyiru dilli syai' mithlahu. Sore yasir, suratan masir itu maknanya apa?
Ya, menjadi ya. Ya. Menjadinya zillu syai', bayangan. Sesuatu mithlahu ialah seumpamanya syai'. Nah, Si ya. Maksudnya apanya tuh? Seumpama. Ini kan mithlun itu kan tasbih ya. Apa? Apa Panjangnya. bentuknya, apa warnanya, apa panjangnya. panjang. Nah, disitulah, karena itu kalau dikatakan terbentuk itu kurang pas. Karena maksudnya ini panjang. Ya sekarang panjang itu ya merupakan bagian dari bentuk. Tapi kalau bentuk itu biasanya kan ya digunakan untuk hal-hal yang apa ya, bukan hanya panjang, tapi bisa lebar, tinggi dan sebagainya. Siwa zilli istiwa isyamsi, selain bayangan samanya matahari. Zilis istiwa. Istiwa itu apa? Tegak. Ya banyak maknanya. Istawa bersemayam ada, tapi berarti sama ya. Istawa sama di antara ya, itu dan antara dua hal biasanya. Istawal amroni, ya, dua hal itu sama. Ya, di sini kemudian yang maksud istiwa di sini apa? Berada di puncak, di tengah-tengah. Posisi matahari berada di puncak. Ya ini itu. Ila antanta ila wasati sama. Tengah langit. Iya. Jadi tengah langit. Al-musamma buruha ilai bil istiwa. Ya, yang ketika matahari ada di tengah langit itu disebut istiwa. Ya bisa dimaknai muncak bisa. Jadi apa? Ketika matahari ada di tengah langit. Ketika itu matahari dia dalam posisi paling atas. Ya. Tengah langit itu mana? Di atas kepala. Di atas Kepala. kepala kita ya. Jadi tergantung kita ada di mana ya, di tengah langit. Ya saya dengan saudara ini mungkin tidak sama sekalipun sedikit. Ya sebab bumi itu kan bulat gitu. Di tengah langit itu ya. Jadi orang sini dan orang Papua dan orang Aceh sana dan orang Amerika itu tidak sama istiwa tengah langit. Ya. Jadi matahari berjalan ya, bergeser dari timur semakin meninggi sampai di puncak turun lagi. Nah, gitu. Kalau turun ini sudah masuk, sudah bergeser ke barat, ya. Ke barat tengah langit. Nah, di sini awal waktu zuhur yaitu tergelincirnya matahari.
tergelincirnya bergesernya matahari dari mana? Dari timur. Dari timur. Di tengah langit itu wasati sama. Bergesernya matahari di tengah langit. Kalau di timur ya bergeser di timur terus itu dari pagi ya. Ya. Jadi tengah langit dari timur kan naik sampai di tengah langit itu puncak tertinggi di atas kepala kita. Nah, sudah bergeser ke barat turun. Nah ini yang dimaksud zawal. Ya. Ini hanya tidak teruskan dari sya'an wasatis sama. Gitu. Nah, kemudian akhiru masilu dzilli syai' mithla. Menjadinya bayangan suatu sama panjang dengan suatu itu. Jadi kalau 1 meter ya bayangannya 1 meter. Tapi di sini siwa dzilli istiwa isyams. Apa maksudnya? Dzilli istiwa ini apa? Ya. Maksudnya dzilli istiwa. Lain bayangan di waktu Tegang. Di waktu matahari pas ada di Ya, di tengah. Selain bayangan tengah hari. Tengah hari ini bukan matahari ya. Hari ini kok ya emang bahasa ini saya repot. Karena antara hari benda dan hari waktu sama hari. Bulan sama ya, antara bulan yang bersinar dengan bulan waktu. Ya hanya tahun yang berbeda. Beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, kalau waktu itu yaum, ya. Jadi hari waktu itu ya. Kalau matahari syamsun, ya kan beda. Kalau bahasa Indonesia sama, matahari dan hari. Ya. Hanya ada mata. Nah sekarang dzil istiwa itu bayangan di tengah hari. Ketika matahari di tengah. Kata orang muda itu beduk. Beduk itu beduk. Nah, dengan biasanya begitu. Kenapa? Sebab biasanya pas jam 12 itu beduk itu ditabuh. Nah, jadi itu waktu beduk itu artinya waktu ditabuhnya beduk. Nah itu beduk itu bukan waktu sebetulnya. Ya, mukul beduk itu. Tapi kemudian kan dijadikan istilah waktu. Beduk. Padahal mestinya tengah hari. Gitu. Ya, nah itu bahasa yang begitu itu. Matahari itu, jadi ini ya, jadi matahari itu kan berjalan ya dari ufuk timur ke ufuk barat. Ini kan dalam pandangan mata manusia begitu. Ya. Tapi sebetulnya yang bergeser itu bukan matahari, bumi berputar mengitari matahari. Buminya berputar sambil mengitari matahari. Berputarnya 24 jam mengitari matahari 1 bulan. Nah, jadi ini apa? Ketika bumi berputar nampaknya yang berjalan matahari bukan buminya nampaknya. Ya. Jadi ya ketika matahari itu nampaknya berjalan dari ufuk timur ke ufuk barat, itu ada apa saudara? Ada kadang-kadang pas di garis tengah langit. Ya. Garis tengah langit, sebetulnya yang garis tengahnya itu bumi, bukan langit saudara. Ya. Jadi apa? Jadi bumi ini kan bulat, artinya dibagi 2. Ada yang selatan, khatul istiwa, khatu garis istiwa yang
apa tengah gitu, garis tengah. Jadi ini kan kalau bulat itu ada garis tengahnya, seperti bola itu ada garis tengah. Ada bagian selatan, ada bagian utara. Dan matahari ini kadang bergeser ke barat. Ini kadang-kadang di tengah pas ya. Kadang-kadang di selatannya Hotul Istiwa, kadang-kadang di utara. Kalau di tengahnya Hotul Istiwa itu udah ada bayangan. Ya. Di tengah hari tidak ada bayangan sama sekali. Ya, sebab pas di atas kepala kita. Jadi bayangannya itu ada di bawah kita, tidak kelihatan. Tapi ketika matahari lewatnya itu lewat di sebelah kanan, bayangan itu ada di situ, ada di kiri. Nah, kalau matahari lewat sebelah kiri, badan kita ada di kanan. Dan bayangan pas sekalipun di tengah hari, kalau matahari tidak pas di tengah, di atas kepala kita itu tetap ada bayangan pendek. Nah, itu disebut Dhillul Istiwa. Bayangan di mana yang masih ada ya, ketika matahari ada di tengah langit. Tengah langit itu artinya di atas kepala kita, antara barat dan timur. Jadi Khatul Istiwa itu garis tengah bumi ini, matahari lewat di situ, itu Khatul Istiwa. Dalam ilmu geografi, ilmu bumi ya dulu, itu disebut apa? Garis bahasa apa itu? Ya, bahasa Indonesia, tapi diambil dari bahasa Arab. Ya mungkin yang ngambil itu orang Jawa, jadi khotu menjadi katuh. Khotul menjadi katul istiwa, katul istiwa. Itu bahasa Arab itu. Ya, khotul istiwa. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Ada. Ya. Jadi khotul istiwa itu pemisah. Garis pemisah bumi, garis tengah bumi antara selatan dan utara. Ya. Kalau wasati sama, di atas kepala kita di tengah hari itu. Jadi matahari itu di tengah, ketika di atas kepala kita persis. Kadang-kadang di kanan kiri itu ada, kadang-kadang di kiri atau di kanan itu ada bayangan. Gitu. Ada bayangan. Dan itu ketika matahari bergeser, ya bayangan itu ditambahkan. Kalau umpamanya setengah meter ya, itu ditambahkan. Tadi itu kan masir dzil syai' mithlahu. Jadi umpamanya bendanya 1 meter, kemudian bayangan tengah hari itu 20 cm, maka harus 1 meter 20. Itu dianggap masih rudri. Jadi tidak bisa hanya diukur hanya lebih sedikit, kalau tidak tahu di tengah harinya. Ya ini memang agak repot juga sih. Tapi ini masih lebih mudah. Apalagi sekarang pakai ini ya. Nah, pakai digital balak. Ya. Udah. Terus Wahwa dan adapun masiru dhilli syai'i mithlahu awal waqtil asri ialah awal waktu sholat asar. ya, jadi ini sudah lewat itu sudah asar gitu. Yepko Wayabko dan tetap apa waktu asar hatta sampai taurubah terbenam apa matahari, apa syamsu. ya, terus Wal ikhtiyaru dan adapun waktu ikhtiar Allah tu'akhir ialah ikhtiar itu apa?
boleh memilih. Hmm? Boleh memilih. Ya begini ya, waktu sholat itu dibagi-bagi dari segi hukum ya, ada waktu utama fadilah, itu di awal waktu. Ya, ada waktu ikhtiar, kemudian ada waktu apa? Tapi Ikhtiar bila karoha, ada ikhtiar, apa? Ikhtiar kemudian apa lagi? Sudah. Bila karoha, jawas ya, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas. Ada jawas bila karoha, ada bila karoha. Kemudian ada waktu tahrim. Jadi itu ada 5 kalau tidak keliru. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas bila karoha, waktu jawas bila karoha, waktu jawas bila karoha, kemudian waktu tahrim. Ada 5. Nah, kita memang dianjurkan sholat itu, sholat fadilah, waktu fadilah itu di awal waktu sholat. Kemudian sesudah itu masuk waktu ikhtiar. Nah, ini sampai ini. Jadi waktu ikhtiar Allah tuakhir Ialah tidak diakhirkan apa sholat an masiri mislaini an masirin mislaini dari terbentuknya bayangan menjadinya gitu, bukan terbentuk. Menjadi bentuk itu nanti dia bengkong atau apa kan. Ini maksudnya panjang. Menjadinya bayangan mislaihi ialah ialah sama seperti 2 panjangnya bendanya. Ya. Jadi kalau barangnya 1 meter, ini bayangannya 2 meter. 2 meter. Tentu tadi itu ghairu dzil istiwa syams. Gitu. Dah. Jadi ini waktu ikhtiar. Tapi ini kan masih apa? Waktu asar masih ada gitu. Selagi matahari belum terbenam. Karena waktu asar itu sampai terbenamnya matahari. Yang tadi itu hanya waktu ikhtiar. Jadi itu waktu jawas. Bila karoha. Kemudian bila kalau sudah menguning ya di barat itu. Itu makruh sudah. Yang makruh bukan sholatnya, tapi apa? Mengakhirkan, ya takhir. Kemudian kalau sudah mipet, sebentar. Kalau sudah mipet, artinya waktu asar tersisa hanya sedikit sehingga tidak muat untuk keseluruhan 4 rakaat itu, maka itu namanya waktu tahrim, ya, haram mengakhirkan. Ya sah tapi haram. Yang haram bukan sholatnya, mengakhirkannya. Baik, terus Wal maghribu, dan adapun sholat maghrib, waktu sholat maghrib bil wurubi ialah sebab terbenamnya matahari. Wayabqa, dan tetap apa waktu maghrib hatta sampai yaghiba hilang asyafaku apa mega al-ahmaru yang merah fil qadimi dalam qaul qadim, menurut qaul qadim. Menurut qaul qadim. Terus Wa fil jadidi, dan di dalam qaul jadid yang qadi berakhir apa maghrib bimudi qadri wudu'in, sebab berlalunya waktu wudu qadri apa? kadar. Ya. Sebab bukan waktu wudu, kadar waktu. Beda ya.
Kalau waktu wudhu memang harus wudhu. Ini sekalipun tidak wudhu tetap yang kodi gitu. Bimudi qadri wudu'in, sebab berlalunya kadar waktu wudu, wasatri auratin, dan menutup aurat, wa adzanin, dan adzan, wa iqamatin, dan iqamah, wa khumsi raka'atin, dan melakukan sholat 5 rakaat. Ya, maksudnya gimana? Jadi Tidak fil jadid saja. menurut kaul jadid bahwa Oh iya, mau Tetap anu saja dulu. Yabqah hatta qadim fal qadim. Fal qadim gimana? sholat maghrib itu tetap ada sampai hilangnya mega merah menurut kaul qadim, dan menurut kaul jadid bahwa sholat maghrib itu tetap ada sampai seperti Ya, apa? menurut kaul jadid bahwa sholat maghrib itu akan berakhir seperti Waktu ya, bukan sholat. waktu sholat maghrib itu akan berakhir ketika seseorang itu melakukan wudhu dan kemudian menutup aurat dan azan dan kemudian iqamah dan sholat 5 rakaat. Kalau orang itu tidak wudhu. Maksudnya perkiraannya, kadarnya. Nah, ini tadi kan dikatakan kalau seorang sudah berwudhu dan bukan wudhunya yang dimaksudkan, zaman ya, waktu sekedar wudhu, yang cukup untuk wudhu dan seterusnya. Kalau wudhunya itu bukan itu. Iya. Jadi terus apa? Jadi beda kaul qadim dan jadid. Kalau kaul qadim bukan diukur dengan lama pekerjaan, tapi diukur dengan hilangnya syafaq itu. Sedangkan kaul jadid diukur dengan perbuatan, yaitu zaman yang memuat wudhu, menutup aurat, adzan, iqamah, dan 5 rakaat. 5 rakaat itu apa? Maghrib dan sholat sunnah. Sholat sunnah, ya. Jadi itu sudah habis. Ini ya. Menurut kaul qadim begitu mana tadi? Ya sebetulnya azan dulu ya. Azan dulu, kemudian wudhu, nutup aurat, atau kalau wudhu dulu tapi sudah terbenam matahari gitu. Matahari terbenam, kemudian wudhu, nutup aurat, azan, iqamat, sholat. Maghrib 3 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, habis. Nah, jadi bisa tidak sama itu satu orang. Kalau orangnya lama ya lama. Tapi di sini sebetulnya yang ukuran yang biasa-biasa. Ya. Tapi ini yang apa saudara? Kaul jadid ini tidak ditarjih ya oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Jadi mereka itu lebih memilih kaul qadim daripada kaul jadid. Ya, jadi kemudian nanti apa? Isya itu kan berawal bagi bisa terbenamnya mega itu. Isya. Karena menurut kaul qadim
nyambung itu, jadi terbenam mega merah, maghrib habis, isya mulai. Tapi kalau menurut kaul jadid, kalau sudah melakukan itu tadi, wudu, marot, azan, iqomah, dan sholat 5 rakaat, waktu maghrib sudah habis. Tapi waktu isya belum masuk, ada tenggang waktu antara maghrib dan isya. Itu kalau kaul jadid. Nah, terus walau syara'ah, dan seandainya memulai siapa musolli fil wakti, di dalam suatu waktu, wa madda, sebentar, satu waktu. di dalam waktu sholat. Iya. Memulai apa itu? Memulai sholat. Ya jelas kalau orang mulai sholat pasti ada waktu sholat. Begini ya, kita itu ya memang sering memiliki bahasa Arab seperti ini ya. Ini tidak rinci. Jadi harus ingat apa judulnya atau yang pokok pembicaraan apa. Di sini membicarakan waktu maghrib. Maka waktu itu ya waktu maghrib maksudnya. Ya. Lah waktu maghrib. Gitu. Ay waktu maghrib. Ya. Terus ini apa? Menurut kaul jadid ini berdasarkan kaul jadid ya. Kalau kaul qadim tidak ada masalah. Ini berdasarkan kaul jadid. Tadi kaul jadid itu kan waktu maghrib habis, sudah lewatnya zaman atau waktu yang bisa digunakan untuk wudu, untuk marot, azan, iqamah, dan sebagainya. Ya. Berarti sudah itu masih ada waktu yang tidak habis bukan maghrib tapi bukan isya. Nah, tapi walau syara'ah, Walau syara'ah, jika memulai sholat maghrib siapa musolli fil wakti, dalam waktu maghrib, wa madda, dan memanjangkan sholat siapa musolli hatta sampai ghabah hilang asyafaku apa mega al-ahmaru yang merah, jaza, maka boleh apa madda awas Terus ala sahihi atas qaul ala sahih atas qaul sahih. Ya, bagaimana? Jadi ketika seseorang itu memulai sholat maghrib dan kemudian seorang tersebut memanjangkan, baik memanjangkan di dalam qiraah atau yang lainnya sampai mega merah itu hilang, maka itu hukumnya boleh. Ya. Menurut Bagaimana? kaul sahih. Menurut kaul sahih. Ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa sekalipun menurut kaul jadid tadi waktu maghrib sudah habis dengan wudhu dan seterusnya tadi. Tapi kalau misalnya sholatnya atau itu diperpanjang atau wudhunya sampai mega merah hilang, artinya sampai habis, sampai melampaui batas
akhir dari waktu maghrib menurut qaul jadid itu tidak apa-apa katanya. Ya. Di sini malah apa sampai masuk waktu isya ini malah. Ya. Terus Kultu berkata siapa saya Imam Nawawi, al-qadimu adapun menurut qaul qadim, al-adharu ialah menurut qaul adhar. Wallahu a'lam. ya jadi yang dipilih oleh Ashabi Syafi'i itu justru qaul qadim, yaitu sampai hilangnya migamir. Terus Wal insya'u dan adapun waktu solat isya bi maghibis syafaqi ialah sebab hilangnya mega. Wayabko dan tetap apa isya, ini maksudnya waktu isya ilal fajri sampai terbitnya fajar. Wal ikhtiyaru dan adapun waktu ikhtiar Allah tu'akhkhara ialah tidak diakhirkan apa solat an thuluthil laili dari sepertiga malam. Wa fi qaulin dan di dalam suatu pendapat nisfuhu adapun separuh malam. nisfuhu. Jadi apa nisfuhu? Mubtada muakhar dari fi qaulin. Nisfun kaul kalau ada fi kaul itu lafadznya bukan maknanya. Fi qaulin kalau dibaca nisfu umpamanya lafadz nisfuhu artinya separuhnya. Tapi di sini kan di awal kalau lengkap ya. Jadi tadi kan wal ikhtiyar an la tu'akhiru an thuluthil lail. Ya, jadi tidak diakhirkan dari sepertiga malam pertama. Tapi fi qaulin nisfu. Jadi maksudnya la tu'akhir an nisfihi itu artinya kasroh karena itu sama dengan an thuluthil lail. Ya. Dah. Kemudian Wasubhu dan adapun waktu salat subuh bi fajri as-sadiqi ialah sebab munculnya fajar shadiq. Terus Wahua dan adapun fajar shadiq al-muntashiru ialah menyebar ialah Ya. al itu yang ya itu kan bukan beda al muntashir dengan muntashirun. Ya. Kalau muntashirun itu langsung khobarnya huwa. Ya al muntashir juga khobarnya tapi itu menjadi sifat ya dari sesuatu yang yang dibuang bentar. Ya wal ail fajru al muntashir dauhu gitu. Jadi fajar yang menyebar. Al muntashir fajar yang menyebar dauhu. Ya itu sifat dari fajar. Al muntashir fajar yang menyebar dauhu apa cahayanya fajar muqtaridon padahal melintang bil ufuki di ufuk. Ufuk apa ufuk? Cakrawala. Maksudnya cakrawala. Ini kan cakrawala itu di mana tuh, Pak? Ya.
di langit. Langit itu kan Ya, luas ya. Sana langit, sana di barat. di barat. Kan ada ufuk timur, ufuk barat. Ya. Nah ini jangan hanya bisa mengatakan tidak tahu maknanya. Ya. Ufuk atau cakrawala itu kaki langit. Ini istilah ya kaki langit. Langit tidak ada kakinya. Jadi gini ya, matahari itu terbit dari ufuk timur, terbenam di ufuk barat. Nah, ufuk timur itu ya yang kelihatan di paling bawah. Kaki langit itu bagian langit yang paling bawah yang kelihatan di mata kita. Itu ufuk. Istilah ufuk. Ya sebetulnya kalau afak itu apa? Wilayah atau daerah. Gitu. Tapi yang maksudnya di sini kaki langit di sebelah timur maupun sebelah barat. Ufuk timur dan ufuk barat. Ya. Jadi di sini mu'taridun bil ufuki. Jadi menyebar dauhu mu'taridun padahal Melintang. melintang itu apa? Ya, melintang itu maksudnya apa sih? Atau lawannya? Kalau ada fajar sodik berarti ada fajar apa? Kadhib. Ya. Kalau fajar kadhib bagaimana? Panjang kemana? Ya, loh, justru itu fajar sodik. Ini ya, makanya kan harus langsung lihat prakteknya. Mustatilan itu istilahnya. Fajar itu, sekarang istilah fajar apa? Fajar itu adalah cahaya yang timbul di sebelah timur, di ufuk timur itu fajar. Nah, fajar itu cahaya itu timbul 2 kali. Ada cahaya pertama itu disebut fajar kadhib dan cirinya apa? Mustatil, memanjang ke atas. Memanjang seperti ekor ke atas. Ya sudah itu hilang. Gelap lagi ya. Ya kubudul matul. Sudah itu ada terbit cahaya lagi. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi mustatil, memanjang ke atas seperti seperti buntutnya binatang itu. Ya kalau yang ini muntashir itu menyebar. Mu'taridun melintang itu ke samping, kalau bukan ke atas. Kalau melintang itu melintang, ya. Menyebar dan melintang di ufuk timur maksudnya. Jadi ke samping. Ya, kalau kadhib ke atas. Dan fajar sodik ini tidak akan gelap lagi terus apa ya? Terus semakin lama semakin terang sampai terbit matahari. Ya itu hanya istilah fajar. Tapi sebetulnya katanya ulama itu sinar bintang katanya begitu. Yang diterbit di akhir malam. Kemudian sinarnya itu terbenam ya bintangnya. Udah. Kemudian wayabko Dan tetap apa waktu subuh hatta sampai tatlu'ah muncul asyamsu apa matahari. Wal ihtiyaru
Dan adapun waktu ikhtiar Allah tuakhir, ialah tidak diakhirkan apa salat anil isfari, dari terang, terbitnya matahari. Ya, Sunrise. ya apa sih? Isfar Sunrise. apa? Sunrise. Ya apa nanti? Terbitnya matahari. Loh, Ini, Terang gitu. terangnya cahaya matahari. ya. Jadi isfar itu idoah, terang. Ya, tujuannya. Matahari belum terbit tapi sudah terang. Gitu. Jadi kan sebelum terbit kan apa? Di awal ya, waktu subuh itu di awal kan gelap. Hanya di timur ada sedikit gelap, di mana orang itu kalau ketemu melihat orang pasti tidak bisa membedakan antara suara. Nah, kemudian semakin hari semakin terang, itu isfar namanya. Sehingga bisa membedakan. Ya. Nah, kalau sudah isfar, ini sudah makruh. Ya. Mengakhirkan sampai di situ, makruh. Tapi belum haram, makruh. Ya. Nah. Kultu sudah wallah. Sudah saja dulu. Kalam tuli. Bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi